Halo, selamat pagi. Mas Satya dan Mas Rendra ya. Apakah mendengar suara saya? Mendengar. Tolong kameranya diaktifkan. Oke, Mas Satya, selamat pagi. Mas Rendra, ya kalian keren. Nah, kita mulai saja ya. Hari ini kita akan melanjutkan tentang materi persamaan linier satu variabel. Menentukan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel. Tolong disimak PowerPoint berikut. Menentukan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel. Yang dimaksud menentukan penyelesaian PLSV itu adalah menentukan nilai dari variabel yang ada, ya. Untuk menentukan nilai dari variabel tersebut bisa dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Bisa juga mengali atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Saya langsung ke contoh. Saya punya bentuk persamaan linier, satu variabel, bentuknya M ditambah 4 sama dengan 11. Contoh soal yang pertama, M ditambah 4 sama dengan 11. Saya ganti dulu. Ini harusnya 11 ya. 11. Berapakah penyelesaian dari persamaan linier variabel M ditambah 4 sama dengan 11? Ini M-nya berapa? Seperti itu.
Nah, untuk mencari M, kita akan mengurangkan ruas kiri dan ruas kanan dengan bilangan yang sama. Apakah yang dimaksud ruas kiri dan ruas kanan? Nih, ini namanya ruas kiri. Ruas kiri. Lalu ini namanya ruas kanan. Untuk menentukan nilai M, saya tulis ulang ya. M sama dengan M ditambah 4 sama dengan 11. Agar ruas kiri ini hanya tersisa M saja, maka ruas kiri akan saya kurangkan dengan 4. Kurangi 4. Tujuannya kenapa kok dikurangi 4? Agar si ruas kiri hanya tinggal M saja. Ingat, kalau yang kiri dikurang 4, yang kanan juga harus dikurang 4. Tidak boleh hanya sebelah ruas saja yang dikurang. Kita hitung menjadi M 4 dikurangi 4 itu 0. Jadi di sini M tambah 0 sama dengan 11 dikurangi 4 itu hasilnya 7. Nah, M tambah 0 itu hasilnya M saja. M sama dengan 7. Penyelesaiannya adalah M sama dengan 7. Oke. M sama dengan 7. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua. Bu Agatha punya A, PLSW dengan A dikurang 8 sama dengan 2. Berapakah penyelesaian dari PLSW tersebut? Artinya kita disuruh mencari tahu berapakah nilai A. Seperti itu. Nah, langkah yang pertama. Agar ruas kiri hanya tersisa A saja, maka perlu kita tambahkan kedua ruas dengan 8. Nah, ditambahkan. Apa tujuannya Bu ditambah 8? Agar nanti ruas kiri ini hanya tersisa A saja. Oke, saya lanjutkan. Ini jadi hasilnya A ditambah 0, A ditambah 0. 0 dari mana, Bu? 0 dari negatif 8 ditambah 8. Sama dengan 10. Jadi A sama dengan 10. Begitu ya, dicermati. Dicermati. Ini kuncinya di sini. Kalau ada konstantanya tambah 4, maka harus kalian kurangkan 4. Kalau konstantanya itu kurangi 8, maka harus ditambah 8. Tujuannya agar didapatkan nilai 0 di sini. Dan tinggal variabel A saja yang ada di ruas kiri.
Tuh, ada pertanyaan? Silahkan bertanya. Nyalakan mikrofon kalian kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Kalau begitu saya lanjut contoh berikutnya. Contoh berikutnya, jika saya punya bentuk PLSV 18 sama dengan 10 ditambah K. Tentukan penyelesaian dari PLSV 18 sama dengan 10 ditambah K. Nah, untuk mencari K, kita buat ruas kanan ini hanya tinggal K saja. Bagaimana membuat si ruas kanan itu hanya K, 10-nya dihilangkan. Untuk menghilangkan, maka ruas kiri dan ruas kanan harus dikurangi 10. Ruas kiri, ruas kanan harus dikurangi 10. Ini dikurang 10, yang sini juga dikurang 10. Lalu kita hitung. Ya, 18 dikurangi 10, hasilnya 8. Lalu di sini K-nya utuh, 10 dikurangi 10, hasilnya 0. Maka didapatkan nilai K adalah 8. Ada pertanyaan? Yakin tidak mau bertanya? Saya masih menunggu kalau mau bertanya. Boleh kalau mau bertanya. Ya. Baiklah, saya akan memberikan contoh yang keempat. Contoh yang keempat, bentuk PLSV 3A dikurangi 5 sama dengan 2A dikurangi 1. Nah, karena di bentuk PLSV ini ada variabel di kedua ruas, berarti kita kerjanya nanti double. Yang pertama, membuat si ruas kiri hanya tinggal 3A saja. Artinya kita hilangkan negatif 5-nya. Dan membuat si ruas kanan hanya tinggal negatif 1. Artinya kita hilangkan 2A. Kita hilangkan 2A-nya. Yang pertama, untuk menghilangkan kurang 5-nya itu, kita perlu menambahkan kedua ruas dengan bilangan 5. Dengan bilangan 5. Untuk menghilangkan kurang 5-nya, kita perlu menambahkan 5. Ingat, kalau yang ruas kiri ditambah 5, yang ruas kanan juga harus ditambah 5. Maka didapatkan hasil, ini hasilnya ekuivalen
sama dengan 3A ditambah 0. 0 dari mana, Bu? Dari ini, hasil hitungan ini. Sama dengan 2A. Ini kita hitung hasilnya 4. Nah, ekuivalen juga, sama juga dengan 3A sama dengan 2A ditambah 4. Nah, ini 0 ya, ini 0 ya. Nah, apakah sudah mendapatkan nilai A? Belum. Kita masih punya PR, menghilangkan 2A-nya ini. Untuk menghilangkan 2A, kita perlu mengurangkan ruas kiri dengan ruas kanan dikurangkan dengan 2A. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Ya, ruas kiri dan ruas kanan kita kurangkan dengan 2A agar mendapatkan nilai A. Kita hitung ini hasilnya 3 dikurangi 2, hasilnya 1A. Sama dengan 2A dikurangi 2A itu 0 ditambah 4. 1A itu juga boleh dituliskan menjadi A saja, sama dengan 4. Tuh. Ada pertanyaan tentang ini? Nah, dilihat-lihat dulu. Kalau mau bertanya, boleh sekali kalau mau bertanya. Tidak ada yang bertanya. Aduh, kameranya semua dinonaktifkan. Saya mana bisa lihat ini siapa aja. Ini ya, ya sudahlah. Yakin tidak ada yang bertanya? Oke, saya lanjutkan. Menentukan penyelesaian dari PLSV jika menggunakan perkalian dan pembagian. Tadi saya sudah mendapatkan 4 soal. Sekarang soal kelima ya. Soal kelima. Kalau Bu Agatha mempunyai 5B sama dengan 20. Berapakah penyelesaian dari PLSW ini? Artinya kita disuruh mencari nilai B-nya. Nah, tugas kita adalah mengubah 5B ini menjadi 1B. 5B agar menjadi 1B. 5B itu artinya 5 kali B. 5B itu artinya 5 kali B. Agar kita dapatkan nilai B-nya saja, maka ruas kiri dan ruas kanan harus kita bagi bilangan 5. Kenapa Bu yang bagi 5? Kenapa bukan dibagi 2? Ya tergantung dari koefisien dari B. Di depan B ini kan bilangan 5. Jadi yang membagi itu 5. Nah, kalau kiri dibagi 5, yang kanan juga dibagi 5. Ini hasilnya 1, ini hasilnya 4. Nah, nilai B adalah 4. Bu, misal saya punya soal, bentuknya bilangan negatif, itu bagaimana? Nggak masalah, misal negatif 3T sama dengan 12. Untuk mendapatkan nilai T, kita tinggal membagi ruas kiri dan ruas kanan dengan bilangan negatif 3.
Loh kok negatif 3, Bu? Sekali lagi, manut depannya T, manut bilangan di depan variabel itu berapa? Itulah yang kita pakai. Kalau di depannya itu 5, ya dibagi 5. Kalau depannya negatif 3, ya dibagi negatif 3. Sama dengan negatif 4. Nah, hasilnya seperti itu. Tolong semuanya kameranya dinyalakan. Saya tidak tahu kalian sedang belajar beneran atau nyambi main game. Mbak Ellen, kameranya dinyalakan? Mas Oscar? Nah, kalau begini kan kelihatan gantengnya, cantiknya. Ayo, Mas Oscar, kameranya dinyalakan. Nah, ini keren. Begitu, jadi saya tahu kalau kalian sedang benar-benar menyimak, bukan disambi-sambi. Begitu. Lanjut ya, lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7, buah kata punya bentuk 2x dikurang 4 sama dengan 10. Pertama-tama kita hilangkan negatif 4-nya agar mendapatkan nilai X. Jadi ruas kiri dan ruas kanan nanti kita harus tambahkan 4. Tuh ya, ini mau kita hilangkan dari ruas kiri, maka kita perlu tambahkan 4, tambah 4. Ingat, kalau yang kiri tambah 4, yang kanan juga harus tambah 4. Gitu. Ini mendapatkan hasil 2x ditambah 0 sama dengan 14. 2x sama dengan 14. Saya bagi 2, kenapa dibagi 2? Karena saya mau mencari nilai X saja. Ini saya bagi 2. 2 dari mana, Bu? Dari ini. 2. Ingat, kalau yang kiri dibagi 2, yang kanan juga harus dibagi 2. Didapatkan nilai 1, X sama dengan 7. Oh, X sama dengan 7. Penyelesaiannya adalah X sama dengan 7. Kalau mau bertanya boleh, silakan bertanya. Bertanya. Dilihat, bertanya. Enggak ada pertanyaan. Oke, lanjut lagi ya. Oh, habis ini. Tenang, saya tambahkan. Ini di-keep dulu ya. Saya tambahkan 1 slide lagi. Saya tambahkan 1 slide lagi. Nah, ini untuk soal berikutnya, contoh soal nomor 8. Nomor 8. Kalau bentuk PLSW-nya itu setengah Y sama dengan 6. Berapakah nilai Y-nya? Nah, karena ini setengah Y itu kan sebenarnya boleh ditulis Y per 2 sama dengan 6. Untuk mencari Z-nya kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan bilangan 2. Kok 2, Bu? Dari mana 2-nya?
Nah, ini pembaginya 2. Jadi yang ngalinya juga 2. Gitu. Ini sama ini 1 hasilnya. Maka tinggallah Y sama dengan 12. Gitu. 2 ini karena penyebutnya 2. Kalau penyebutnya 10, nanti di sini juga dikali 10. Begitu. Contoh yang lain. Satu contoh terakhir saja. Contoh terakhir ya. Misal saya punya soalnya mana? Mana ya? 3/2 M sama dengan 9. Tentukan nilai M. Tuh, nah untuk itu sekarang kita perlu mengalihkan 3/2 M ini dengan kita kalikan dengan 2/3. Ini kita kalikan dengan 2/3. Bu, 2/3 dapat dari mana? Dapat ini dari sini. Kita balik gitu. Kiri dan kanan juga harus dikali ya, kiri dan kanan. Ini nanti 2 dibagi 2 hasilnya 1, 3 dibagi 3 hasilnya 1. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka M sama dengan 3 kali 2, 6. Nah, gitu. 6. Ada pertanyaan? Tidak. Saya pengen kasih satu soal lagi yang bentuknya lucu. Itu ya, bentuknya lucu. Kita kasih satu soal di sini aja deh. Bentuknya lucu. Kok lucu, Bu? Ya, sebentar. Nih, bentuknya lucu. Saya tulis dulu. Warnanya hitam. 2 buka kurung 3X dikurang 1 sama dengan 2 dikali 2X ditambah 5. Berapakah penyelesaiannya? X-nya berapa ya? Bu, soalnya kok panjang banget toh? Itu ngitungnya gimana? Itu mudah. Hanya harus tahu step-stepnya. Yang pertama, kita kalikan bilangan yang di luar kurung dengan yang di dalam kurung. Ya. Ini dikali ini dikali ini, dikalikan satu-satu seperti bentuk aljabar itu. Gitu. Dikalikan satu-satu, maka didapatkan 2 dikali 3X, 6X, 2 dikali negatif 1, 2. 2 dikali 2X, 4X, 2 dikali 5, 10. Nah, lalu kita kurangkan ruas kiri. Ruas kiri kita tambahkan dengan 2, yang ruas kanan juga kita tambahkan dengan 2. Gitu. Kenapa ditambahkan dengan 2, Bu? Agar ruas kiri tinggallah 6X saja. Nah, maka didapatkan hasil. Ini dihitung ya. 6X sama dengan, ini tambah 0. 4X ditambah 12. Tuh. 6X sama dengan 4X tambah 12. Lalu kita perlu mengurangkan kedua ruas dengan 4X. Kita kurangkan kedua ruas dengan 4X.
6X, sini 4X, 12. Ya, kita cari pen, ini kurangkan 4X. Ini dikurang 4X. Maka hasilnya adalah 6 dikurangi 42. X sama dengan 4X kurangi 4X 0 sama dengan 12. Nah, untuk mendapatkan nilai 1X kita perlu membagi, ini perlu dibagi 2. Bagi 2. Ya, bagi 2 hasilnya 1. 12 bagi 2 hasilnya 6. Ini 1. Maka X sama dengan 6. Yeay, selesai. Itulah cara menyelesaikan VLSW ya. Ini waktu Zoom-nya udah sangat terbatas, tinggal beberapa menit. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh WA. Untuk sekarang, saya sudahi Zoom hari ini. Kalau mau melihat tayangan ulangnya, silahkan lihat di YouTube saya. Dan semangat, kita masih ada satu bab lagi untuk materi penilaian akhir semester. Terima kasih untuk sudah join Zoom pagi ini. Tugasnya ada di GC. Selamat pagi, silahkan keluar dari Zoom saya. Bye.